Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para hadirin, para pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, tentu beberapa waktu yang lalu kita pernah membahas sebuah artikel atau sebuah penelitian yang dilakukan oleh Sirjin ya, Robert Sirjen, seorang peneliti yang membahas tentang bagaimana pandangannya tentang para Habib ini yang tentu melihat statusnya sebagai seorang orientalis, ya itu ya bisa saja dikatakan bahwa hasil penelitiannya itu objektif begitu ya dalam memandang bagaimana keluarga Ba'lawi di Hadramut. Dan kali ini saya akan mengangkat sebuah tulisan yang ditulis oleh LWC van den Berg, yaitu sebuah buku yang berjudul, dalam sebuah bukunya yang berjudul Hadramut dan Koloni Arab di Nusantara. Memang untuk LWC Louis van den Berg itu dalam menyusun buku ini, karya ini, itu adalah dengan cara mewawancarai sejumlah orang yang banyak, baik itu dari kalangan Ba'lawi dan juga non-Ba'lawi yang ada di Nusantara saat itu di zaman Belanda ya, di tahun 1885-86 kurang lebihnya. Dan di sana pun juga ketika melihat bagaimana interaksi Van den Berg dengan beberapa orang-orang Hadromi di Nusantara, itu pun juga cukup lekat, cukup kuat ya, karena memang informasi yang didapat yang kemudian dibukukan di dalam buku ini itu cukup valid ya, karena itu pun juga disampaikan di dalam mukaddimah atau pendahuluan dari buku ini. Lalu di sini ada sedikit catatan mengenai bagaimana pandangan dari Van den Berg dalam bukunya ini. Silahkan yang punya bukunya untuk membukanya di halaman 34 ya, bahwa bagaimana pandangan dari Van den Berg ketika mengomentari leluhur dari Ba'lawi yang bernama Ahmad bin Isa al-Muhajir. Oke. Nenek moyang golongan Sayyid, artinya Ba'lawi ya, dia Hadramut, adalah seorang yang bernama Ahmad bin Isa yang dijuluki Al-Muhajir, yang menurut tradisi telah menetap di negeri itu selama 10 abad. Ia berasal dari Basrah dan pindah bersama nenek moyang ke 80 keluarga yang baru saja saya sebutkan. Saya menilai bahwa legenda kepindahan mereka tidak menarik untuk dikisahkan di sini. Apalagi tampaknya legenda itu berasal dari zaman modern. Artinya dari sini kesimpulan yang disampaikan oleh Van den Berg dalam bukunya ini, bahwa sehebat apapun kisah yang disampaikan oleh para Ba'lawi dalam kitab-kitab mereka mengenai kesejarahan dari Ahmad bin Isa, kedatangannya dari Basrah ke Hadramut bersama dengan 80 keluarga yang kemudian menurunkan keturunan-keturunan para aulia, para wali, para gutub, dan para solihin, para ulama yang tidak terhitung jumlahnya, tetap saja bahwa kisah yang disampaikan itu adalah sebuah legenda dari zaman modern. Artinya penyusunan sejarah tersebut dengan kisah, dengan fakta dari kedatangan Ahmad bin Isa itu tidak sinkron, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Itu untuk pertama, dari seorang orientalis
Barat ya, Belanda, yang mengomentari bagaimana kesejarahan dari Ahmad bin Isa yang merupakan leluhur dari kalangan para habaib. Hal yang sama pun juga disampaikan oleh Sunan Khargronya di dalam catatan atau nasihat-nasihatnya kepada pemerintah kolonial Belanda. Di sini Sunan Khargronya menuliskan tentu saja dapat diajukan keraguan akan kemurnian asal-usul para bangsawan Hadramut. Bangsawan maksudnya para Sayyid begitu ya. Keabsahan gelar Sayyid dari datuk keturunan Hadramut yang sudah lebih dari 1000 tahun datang menetap di Hadramut tidak dapat dibuktikan lagi secara meyakinkan. Saya ulangi. Keabsahan gelar Sayyid dari datuk keturunan Hadramut yang sudah lebih dari 1000 tahun datang menetap di Hadramut tidak dapat dibuktikan lagi secara meyakinkan. Itu ya statement yang disampaikan oleh Senok. Kita lanjut. Sampai baru-baru ini beberapa orang di Hadramut meragukan keabsahan keturunan Nabi dari Alwi, cucu Ahmad bin Isa. Orang-orang yang ragu itu dianggap ganjil. Sedangkan hak istimewa atau kekeramatan darah keluarga-keluarga Sayyid di Hadramut diakui tanpa syarat oleh seluruh rakyat. Baru sejak lebih dari 25 tahun yang lalu, di bawah pengaruh Wahabiyah dan pengaruh lainnya yang modernistis, timbul perubahan. Maka terbentuklah partai baru dengan nama Partai Irsyad, membantah tuntutan hak para bangsawan Sayyid sebagai tidak sah, sombong, dan tidak tertahankan. Keangkuhan para Sayyid yang sering mengesalkan serta kebiasaan suku mereka untuk bercekcok dengan yang menurut orang Arab sendiri menjadi ciri paguyubannya telah banyak membantu untuk mempertajam sengketa antara golongan Irsyad dan Robitoh antara para syekh dan Sayyid. Jadi itu teman-teman dari bagaimana fakta simpulan dari Sunan Khargronya yang dituliskan oleh Sunan Khargronya dan dikirimkan kepada Menteri Daerah Jajahan dan ditulis pada tanggal 1 Oktober 1931 dan ditulis di Leiden ya. Dan tentu bagaimana kita melihat kedekatan dari Sunan Khargronya dengan Habib Utsman bin Yahya serta tokoh-tokoh yang lain. Dan tentu tahu bagaimana latar belakangnya, bagaimana asal-usulnya, menelusuri bagaimana sebenarnya bisa dipertanggungjawabkan atau tidak nasab yang mereka klaim sebagai nasab yang paling sahih sedunia. Artinya temannya Utsman bin Yahya yang bernama Sunan Khargronya saja itu meragukan. Vandenberg ya, yang juga memiliki kedekatan dengan para Habib di Nusantara saat itu tahun 1880-an, itu pun juga menyatakan sejarahnya itu pun baru. Sehingga apakah lalu kemudian ini disebut sebagai ketidaksukaan atau kebencian kepada para habaib, sementara teman akrab, teman CS dari Utsman bin Yahya itu sendiri menyaksikan keabsahan dari nasabnya Ba'alawi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.